Hey guys, selamat datang ke lanjutan konten rumah buat Nucha. Kali ini gue mau tur, tapi di bagian satu aja di rumah ini, yaitu dapur. Langsung aja ya, let's go. Rumah ini punya dua dapur kering dan dapur basah. Kita bahas satu persatu. Dapur kering ini adalah salah satu tempat favorit gue dan Nucha istri gue di rumah ini. Kita niat banget nih mau bikin rumahnya dengan salah satu tujuan utamanya yaitu punya dapur. Rumah kita yang lama dapurnya itu cuma satu dan kecil banget. Gang senggol kita nyebutnya. Dan karena yang lebih banyak masak emang si Mbak, jadi ya udahlah kita jarang make lah. Sempit banget, keramaian kalau kita empat-empatnya ada di situ semuanya, terus tambah anak-anak pula. So, ya udah, kita decide punya dapur sendiri. Inilah dapur kering kami. Secara desain, ID emang juara. ID adalah interior design firm yang co-founded by teman-teman gue sendiri, yaitu Eko Prihaseno dan Audrey. Ini udah cocok banget memang desainnya sama dapur kita. Gue pengen dapur yang ada islandnya. Gue pengen dapur yang sesuai dengan feng shui-nya gitu loh, yang masak-masak biar nggak buang keluar itu. Dan gue pengen dapur yang ada storage rahasianya. Kita telusuri dulu nih bagian ini. Selain laci-laci yang memang visible di island dan lemari-lemari ini, ada juga satu lemari tempat gue naro rice cooker. Nah ini dan gelas-gelas minum lainnya dan kopi gue yang semua gue sembunyiin dengan pintu yang sebenarnya pintunya yang bisa keluar masuk. So ini menurut gue itu nice touch banget sih. Terus tentu ini nggak cukup buat gue karena barangnya banyak. Gue juga punya lemari makanan kering atau untuk yang disimpan jangka panjang. Dan tempatnya di mana? Tada, tempatnya ini tersembunyi. Nih, di pojok ada food storage area yang penting banget yang kita pakai untuk nyimpen makanan-makanan ini. Ini layaknya masuk ke warung ya. Kita punya Maret sendiri itu. Dan ada juga storage kecil lainnya. Serta untuk ada alat pembersih misalnya. Ini rapi, semuanya rapi. Ya, yang kurang adalah ibu-ibu yang jualan di dalamnya. Di dapur kering ini, bagian favorit gue adalah islandnya. Kenapa? Karena apa? Karena canggih. Nah, di island ini pertama, dia ada wireless charger yang tersembunyi. Dan di bagian wastafel-nya ini, nih gue jelasin ya satu persatu. Mulai dari sink-nya sendiri. Ini adalah Blanco. Blanco itu ini terbuat dari seal granit yang anti panas, anti baret, anti noda, anti kerak, dan anti pudar. Warnanya nggak pudar. Sink buatan Jerman ini udah paling top of the line lah menurut gue. Dan gue pilih yang under mount. Mountingnya under the surface gini, jadi nggak kelihatan seolah-olah. Nah, keuntungan under mount ini adalah secara estetika dia lebih clean look, lebih modern, dan lebih kelas sih menurut gue. Karena juga pemasangannya itu lebih sulit karena dia harus taruh di bawahnya. Dan juga keuntungannya lainnya adalah lebih mudah soal kebersihan. Misalnya ada air di top surface-nya, tinggal kita serok, buang ke dalam sink-nya. Dan dia juga kalau top mount tuh kayak ada ruang buat naruh kotoran-kotoran di antaranya itu. Nah ini nggak ada. Untuk sink ini namanya adalah model Etagon. Kerennya ini bisa bekerja dalam 3 level. Level 1 udah pasti di bowl-nya itu sendiri untuk cuci-cuci piring dan gelas dan macam-macam. Level 2 dia di ledge-nya dan di meja dapurnya. Ini ada ledge untuk taruh railingnya. Jadi kayak railing ini terbuat dari stainless steel dan sangat-sangat serbaguna. Bisa untuk misalnya ya taruh piring dan gelas dulu sementara, atau lagi nggak pakai misalnya untuk kayak kain-kainnya atau sponsnya untuk bersihin, kita bisa taruh di situ juga. Nah ini juga bisa dipakai tadahan panci dan wajan yang panas banget, misalnya habis kita angkat dari kompor, dia nggak ke top surface tapi ke railingnya ini dulu. Dan tentu level 3 di top surface-nya itu sendiri kalau pas lagi potong buah dan sayur bisa juga buat taruh piringnya di railingnya itu untuk buah dan sayurnya hasil potongannya dijatuhkan ke railingnya itu yang udah ada tatakannya. Supaya langsung masukin dalam aja pas udah selesai motongnya gitu. Nah, tap atau kerannya ini kita juga dari Blanco yang bisa menghantarkan 2 jenis air. Bukan air panas air dingin, bukan. Gini nih, yang air filter dan air siap minum. Betul, yang sebelah kanan kita bisa atur temperaturnya. Ini adalah air tanah yang kita filter. Filternya cukup bersih untuk cuci piring tapi nggak cukup bersih untuk diminum. Tapi yang di sebelah kiri, nah ini double filter, difilter lagi menggunakan Yuki water filter. Jadi proses filternya ada 2 kali. Filter air minumnya
ada di bawah sinknya. Jadi ada filter yang di atas, di dekat-dekat sumber pompa atau toren. Nah, filter kedua di bawah sinknya ini. Jadi ini aman untuk diminum. Dan gue udah di sini 3-4 bulan nggak ada masalah dari air minum ini. Kerannya sendiri sangat fleksibel karena bisa ditarik. Nah, terlihat kan ada kalau kita tarik ada selang di dalamnya. Dengan tujuan untuk bisa lebih fleksibel kemana-mana, bersihin bagian sink yang agak sulit dijangkau kalau jatuh airnya lurus aja. Dan di bawah sinknya kita juga ada satu waste management tempat sampah. Tempat sampah dari Blanco juga yang membagi jadi dua. Waste management ini juga bukan cuma sekedar bahasa kerennya aja, tapi benar bikin kita ngingetin bahwa kita harus misahin sampah kita ya, organik dan anorganik. Nah, satu lagi nih, mungkin yang kalian lihat ada satu alat yang belum dibahas di Island ini. Ada satu tombol yang di dekat keran tadi di atas yang punya kegunaan khusus. Ini adalah bagian dari Blanco Food Waste Disposer. Nih, gue langsung praktekin aja untuk biar jelas. Oke, kita akan tes langsung demo Blanco Food Waste Disposer. FWD. Nah, di sini tadi habis potong alpukat, ada kulit alpukatnya kita coba. Caranya dengan jangan lupa kita nyalain airnya dulu. Pastikan air nyala itu biar dia kerjanya nggak terlalu berat. Udah dinyalakan, kita nyalakan ininya. FWD-nya kita nyalain, buka. Lalu kita masukin. Biji alpukat itu juga bisa. Nih, biji alpukat yang keras ini akan kita masukin, kita lihat hancur apa enggak. Kalau bunyi pergerakannya di dalamnya udah nggak ada, berarti dia udah beres, udah aman. Udah hancur semuanya, nggak ada yang mampet. Lihat air masih jalan terus, masih kebuang terus. Berarti nggak ada yang mampet, mesin masih berjalan, biji alpukat aman. Sisa makanan bisa dibuang ke saluran pembuangan air ini. Kita nyalakan airnya dan pencet tombolnya. Ya, harus nyalain airnya, ingat. Di bawah ada penghancur makanan yang bekerja membuat makanan menjadi kecil banget untuk ikut larut ke dalam saluran pembuangan air. Nah, hampir semua jenis makanan tuh bisa dibuang ke situ. Kecuali mungkin makanan-makanan yang super keras. Misalnya ya tulang iga sapi, lo habis makan iga. Atau lo habis makan buntut. Nah, itu atau jenis makanan yang mungkin duri ikan yang besar-besar, itu sebaiknya jangan. Sisanya semuanya, bahkan biji buah, biji alpukat misalnya yang gede gitu, itu juga bisa dihancurkan. Ya tulang ayam pun bisa, yang lunak-lunak tulang atau duri-duri ikan, itu semuanya bisa. Ingat ya, ini dalam konteks menghancurkan. Tapi untuk kesehatan pipa air lo, tetap jangan buang hal-hal seperti ampas kopi, minyak goreng, atau bekas adonan tepung nggak bisa bikin kue. Atau hal-hal sejenis lainnya yang bukan nggak bisa dihancurkan, tapi bikin mampet pipa airnya. Buang ini semua ke saluran air buat apa sih? Ini mengurangi jumlah sampah organik di rumah kita dan mengurangi bau di daerah pembuangan kita sehingga rumah itu juga lebih higienis. Serangga penunggu sisa makanan juga pasti berkurang, ya nggak? Gue udah cukup amazed banget nih sama produk-produk Blanco ini. Gue kalau nggak bikin rumah atau kerja di dapur, mungkin nggak akan paham segala kecanggihan area dapur bagian bebersih ini. Dan bebersih itu untuk beberapa orang itu satisfying, it's like therapy. Apalagi buat Nucha, istri gue. Bisa tuh kita ngobrol-ngobrol sambil bebersih. By that, I mean dia bebersih, gue ngopi-ngopi di meja santai. Jadi karena emang udah amazed banget sama sinknya Blanco, gue juga siapin sink Blanco yang lebih besar di dapur basah di belakang. Dan keran yang sama biar Mbak juga bisa lebih fleksibel ngebersihinnya. Well, hampir sama sebenarnya, tapi ini lebih heavy duty aja. Lebih luas, artinya bisa naruh lebih banyak piring, wajan, segala macam gitu. Nah, gimana menurut kalian produk-produk Blanco ini? Let me hear your thoughts at the comment section. Kita ngobrolin. Bye now!